kita berharap sebenarnya virus baca yang datang, ternyata virus corona yang datang. Nah, itu. Iya kan? Nah, dulu saya Halo semua, kembali lagi ke SL Media. Baiklah, sekarang kita bersama dengan Kak Sulhan selaku CEO dari Buta Ilmu atau sebagai merangkap sebagai pengurus di Buta Ilmu ini sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang fenomena literasi yang berada di fenomena literasi sekarang yang ada di Bantaeng. Nah, baiklah, langsung saja kita menuju ke pertanyaan. Baik, Kesulan sudah siap? ya oke. Siap. Salah. Baik, menurut kakak, definisi literasi itu bagaimana? Jadi sebenarnya kan literasi itu secara sederhana itu berkaitan dengan kemampuan baca tulis, ya. Jadi kemampuan baca tulis. Cuma kan perkembangannya kemudian itu sudah tidak lagi sekadar kemampuan baca tulis, tetapi sudah berkaitan dengan literasi yang lain. Misalnya literasi dasar yang harus dikuasai oleh sebuah bangsa atau sekelompok atau masyarakat itu 6 literasi dasar, ya, terkait dengan literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi informasi teknologi, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Jadi literasi sudah demikian berkembang, ya. Nah, cuma memang tetap literasi yang berkaitan dengan baca tulis ini menjadi fundamen, ya, menjadi dasar dari seluruh kapasitas literasi yang lain. Karena kalau tidak mampu baca tulis atau tidak punya tradisi baca tulis yang memadai, otomatis yang lain itu sangat sulit untuk dicapai, kan. Kalau Anda bisa baca, Anda bisa menulis dengan baik, ya tentu akan kesulitan memahami literasi keuangan atau literasi informasi dan literasi lainnya. Baik, tadi kan sudah disebut tadi literasi itu terbagi dari 6, yaitu baca, tulis, dan numerik. Nah, pertanyaan saya ini Kak, bagaimana menyikapi yang adanya semacam e-book di zaman sekarang? Apalagi kan sekarang itu masa pandemi, kita berada di rumah dan terus kita diharuskan untuk membaca melalui melalui smartphone, begitu. Apakah efektif atau bagaimana menurut kakak? Sebenarnya kan ini kan termasuk barang baru, ya, sehingga kita tidak bisa langsung memvonis, ya. Bagi saya e-book sendiri itu sebenarnya tidak harus dipertabrakan dengan buku konvensional seperti ini. Bagi saya sebenarnya antara e-book dengan buku yang fisik seperti ini itu masing-masing punya fungsi, masing-masing punya kelebihan, ya, masing-masing punya kekurangan. Nah, e-book misalnya itu bagi generasi yang agak berumur itu akan kesulitan beradaptasi karena mungkin tidak terbiasa berlama-lama dengan ponselnya, kan. Nah, sementara kalau anak-anak milenial ya nyaris setiap hari, ya bangun yang paling pertama dipegang adalah HP-nya, ya mau tidur itu lagi yang dipegang, kan. Nah, itu. Nah, sehingga ya baru mungkin 3 menit 5 menit generasi tua itu sudah jenuh. Tapi kalau anak-anak milenial nyaris sepanjang hari dia bisa memakai ponselnya. Nah, sehingga kalau menurut saya e-book misalnya itu cukup direspon oleh kaum muda, ya. Nah, masalahnya memang kemudian karena e-book itu ataukah informasi lewat media digital itu tetap punya keterbatasan. Ada kendala-kendala teknis. Misalnya ketika bermasalah kita punya HP, ya, misalnya lowbat apa segala macam, kemudian radiasi apa segala macam, itu kelemahannya. Tetapi tingkat keawetannya di dalam penyimpanan big data itu aman. Nah, sementara kalau buku begini, ini kelebihannya itu
ada juga dia dia tidak butuh energi listrik yang mutlak ya. Misalnya mati lampu, kita masih bisa baca pakai lampion, cari ruang yang terang di bawah pohon, itu bisa. Tapi kalau HP mati, habis energinya, tamatlah sudah kan kira-kira. Jadi bagi saya dia adalah sesuatu yang saling melengkapi karena ini tahapan dari perkembangan kemampuan kita di dalam teknologi. Nah, masalahnya kemudian adalah bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk meningkatkan kapasitas dan tradisi literasi kita. Itu saja sebenarnya. Nah, masalahnya kan kemudian kadang-kadang seharusnya ponsel kita itu dipergunakan untuk menambah kualitas kita, ya malah menurunkan kualitas kita, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mungkin dari buku bacaan tersendiri dan e-book tersendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangan Iya, masing-masing. persis itu. Baik, selagi kita melangkah, menarik sekali nih pembahasannya saya rasa nih Kak. Jadi selagi kita melangkah, kita harus membahas terlebih dahulu mungkin dari sejarah pembentukan literasi tersendiri. Oh, itu panjang ceritanya itu kalau ini. Tapi kalau untuk konteks Bantaeng ya. Iya, konteks Bantaeng misalnya Kak. Karena kalau literasi ini itu berabad-abad yang lalu kalau literasi ini. Tapi kalau fenomena semacam gerakan literasi di Bantaeng, ya mungkin tidak sejauh itu, harus kita tarik ke belakang. Gerakan literasi itu sendiri kan mulai populer kan 10 tahun terakhir ya. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip atau substansi dari literasi itu, gerakan literasi itu juga berlangsung sekian lama. Cuma sebagai satu gerakan yang kemudian mau dimasifkan itu memang 10 tahun terakhir ini. Nah, kemudian kalau di Bantaeng sendiri, ya bolehlah saya katakan bahwa kehadiran Buta Ilmu itu yang semacam rumah pengetahuan ini itu menjadi penanda terdepan lah di dalam membangun gerakan literasi di Bantaeng, karena Buta Ilmu itu saya dirikan tahun 2010 gitu. Jadi udah 11 tahun kan. Nah itu, jadi kalau diukur dari situ berarti secara komunitas, karena boleh saya katakan ya mungkin dia adalah komunitas literasi pertama yang ada di Bantaeng. Meskipun begitu bukan berarti tidak ada aktivitas literasi selama ini atau sebelum ini, karena saya sendiri sebelum mendirikan Buta Ilmu itu sudah banyak bergerak secara personal, menyambangi anak-anak muda di berbagai macam organ-organ kaum muda untuk menyuntikkan spirit literasi itu. Tapi kalau khusus untuk gerakan literasi yang kita maksud sebagai komunitas-komunitas literasi, ya mungkin tak mengapa lah kalau saya katakan itu tonggaknya ada di Buta Ilmu di 1 Maret 2010 itu ketika kita dirikan. Kira-kira begitu. Oh iya, cukup menarik tersendiri untuk sejarah dari pembentukan. Oh ya, sejarahnya sendiri kita belum bahas tentang pembentukannya dari Buta Ilmu itu sendiri. Apakah berkaitan tadi dengan sejarah pembentukan ilmu literasi di Bantaeng? Ya, jadi Buta Ilmu itu kan didirikan 1 Maret ya 2010. Jadi kita dirikan itu dan kemudian terbentuklah komunitas. Nah dari situ kemudian alhamdulillah berkembang dengan banyak macam kegiatan dan diikutilah oleh berbagai macam teman-teman muda, ya kan. Banyak yang membuat komunitas-komunitas. Nah itu kita support, ya kan. Di Bantaeng ini kalau yang saya bisa ketahui ya, sependek pengetahuan saya, kurang lebih 10 lah komunitas itu. Ya, termasuk yang ada di Campaga sana itu yang yang dibikin oleh Bung Usman ini kan dan teman-teman kan. Ya ada di Lembang-Lembang sana, ada di Uluwere dibikin teman-teman. Ada di Lakbo, ada di Ereng-Ereng, ada di Tombolo, ada di Turungan Tangkulu, ada macam-macam lah. Dibikin oleh teman-teman. Nah, Buta Ilmu sendiri kemudian menggeser posisinya dari komunitas biasa menjadi
mencanangkan program mendirikan bank buku. Bank buku ini adalah kemudian mencoba menjadi mitranya teman-teman komunitas untuk memudahkan supply buku, kira-kira begitu. Bank buku Buta Ilmu. Konsepnya itu maksudnya bagaimana itu kalau yang bank buku ini bisa dijelaskan? Iya. Jadi kan bank buku itu kan seperti bank. Ya cuma kan kita tidak ngelola duit kan. Jadi jelek-jelek begini saya itu bankir kan. Ya, bankir. Ya cuma bankir investasinya buku. Nah, bagaimana mekanismenya bank buku ini? Misalnya begini, kita kan alhamdulillah Buta Ilmu itu bank buku sejak kita dirikan punya ribuan buku. Ini hanya sebagian ini yang di belakang kita ini. Ada ribuan bukunya. Nah, asumsinya sangat sederhana. Salah satu kesulitan kawan-kawan yang ada di komunitas literasi itu adalah kesulitan dapat akses buku kan. Nah itu, makanya Buta Ilmu kemudian mencoba masuk ke situ. Nah, misalnya komunitas yang sudah mendirikan ruang baca ataukah tempat baca, tetapi dia kesulitan buku, maka dia bisa meminjam ke Buta Ilmu. Misalnya dia diberi peminjaman sekitar 100 eksemplar. Nah, itu kita drop saja ke sana. Nah 100 ini kalau dia habis baca, dia kembalikan lagi, diganti lagi. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman sendiri yang datang meminjam ke sini. Kalau misalnya yang 100 eksemplar itu belum dibaca semua, tapi ada 30-20 yang sudah dibaca dan mau ditukar, tukar yang 20 itu dikembalikan ke sana lagi 20 supaya stabil di sana 100. Nah kira-kira begitu. Sama juga kalau ada teman-teman yang mau mendirikan komunitas, biasanya kan masalahnya itu tidak ada koleksinya kan. Mau mendirikan tapi dia bilang enggak ada buku-buku. Datang ke Buta Ilmu saja. Nanti kita selesaikan kayak bank yang memberikan kredit kan. Nah ini bantuan modal kan kira-kira gitu ya. Bantuan modal kasih kau dulu 50 juta kan. Nah, berkembang dah usahamu ini, kalau tidak kita tambah, tapi kalau tidak ya begitulah itu kan. Nah itu. Jadi itu analoginya seperti itu. Jadi pada prinsipnya seperti bank uang itu, cuma yang dikelola adalah buku, kira-kira begitu. Pakai sistem kredit begitu ya? Iyalah, kan diberi pinjaman buku itu namanya kredit. Kembalikan kalau sudah dibaca, tukar lagi kan kira-kira begitu. Sungguh produktif sekali Kak Sulhan ini dalam menentukan materi. Jadi kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Terkait bagaimana pandangan Kakak tentang literasi yang sekarang berada di Bantaeng untuk khususnya anak-anak muda sekarang? Oh iya. Tuh. Iya. Yang sekarang kan zamannya pandemi, seperti tadi yang saya tanyakan kembali dan saya ulang lagi nih Kak, karena saya masih bingung lagi nih Kak. Ya sebenarnya yang harus ditanya itu Bung Usman ini kan, karena dia juga mengelola satu komunitas di Campaka ya. Apa lagi nama komunitas kita di sana? GPMC ya. Termasuk sebenarnya komunitasnya Bung Usman ini aktif dulu ya. Tapi begitu pandemi datang menyerbu kita tiarap semua ya. Saya sendiri. Ya, Buta Ilmu sendiri kita nyaris tutup itu kan. Bahkan saya kan tinggal sebenarnya di Makassar, cuma kan bolak-balik Bantaeng. Itu pernah tak kunci ya di Makassar itu kurang lebih 4 bulan tidak bisa ke Bantaeng. Iya karena kita tidak bisa meninggalkan Makassar. Sampai di sini juga kalau naik ke sini diperiksa macam-macam. Saya bilang sudahlah. Nah, jadi kita kemudian ini sementara gerakan literasi kita itu kan gerakan yang suka berkumpul. Ya kan? Iya. Kita berkumpul, bertemu dengan orang apa segala macam. Nah, tiba-tiba kita dilarang berkumpul, dilarang ini jaga jarak, larang saling mengunjungi dan seterusnya. Sangat membebani sekali. Iya, sehingga kemudian bilang Bung Usman, waduh kita punya ini komunitas literasi ini tiarap. Saya bilang bukan saja Bung yang mengalami itu, semua itu gerakan literasi mengalami itu. Nah makanya sekarang sudah agak longgar ya, kita sudah ini ya mudah-mudahan ini ada hasrat baru untuk kemudian mengaktifkan kembali dengan model-model baru ataukah dengan cara-cara yang lebih progresif. Nah itu sebenarnya yang kita inginkan.
Jadi kira-kira lagi nih Kak, menurut Kakak bagaimana nih perbedaan antara literasi yang sekarang dengan yang dulu? Apakah ada perbedaan yang mencolok dan yang paling besar? Sebenarnya ya itulah, setiap era itu kan punya artikulasi yang berbeda. Jadi dulu itu indikator utamanya memang ya respon orang ya untuk membaca buku. Nah sekarang kan alternatif untuk mendapatkan pengetahuan kan banyak ya, bukan saja buku seperti ini tetapi lewat internet, lewat smartphone. Di situ sudah ada semua juga di dalam kan, Lebih mudah untuk lebih mudah lagi diakses, lebih ini. Nah masalahnya kemudian yang repot memang kalau seseorang itu tidak punya tradisi literasi. Jadi sebenarnya mediumnya itu bagi saya bukan masalah, sekali lagi mau baca begini, mau mendapatkan pengetahuan lewat HP atau lewat gawai yang lain, itu tidak ada masalah. Yang repot itu kalau orang itu tidak punya tradisi literasi yang memadai dan kemudian bertemu dengan alat yang seperti ini, makanya apa yang dia lakukan? Main game sepanjang hari, ya kan? Ya, seharusnya kan ini dicari untuk berburu informasi, untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kecerdasan. Tapi coba dari pagi sampai pagi cuma main game, selesailah sudah itu barang-barang kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu semacam anu saja, semacam ini. Makanya yang kita harus dorong sebenarnya itu adalah tradisi literasi, minat baca, minat nulis. Itu yang harus didorong. Karena medianya itu bisa bertukar-tukar. Kita juga tidak tahu bahwa apakah di media digital sekarang ini sudah finish sampai seperti ini perkembangan peradaban atau masih berlanjut lagi dengan model-model baru yang akan datang. Ya, bisa saja generasi berikut itu menganggap kita ini kuno. Lebih canggih lagi dia kan, seperti generasi sekarang mengatakan bahwa orang-orang tua itu yang macamnya kayak begini itu udah ketinggalan kan? Ya bisa saja. Ya ada HP saja kan modelnya yang dulu kan HP tidak cerdas, sekarang katanya sudah cerdas kan? Sudah smart. Ya, sudah smartphone. Makanya kadang-kadang lucu juga. Kadang ada orang lebih cerdas HP-nya daripada orangnya, padahal seharusnya dia yang mengendalikan tuh HP-nya. Akhirnya dia yang dikendalikan oleh HP-nya. Kira-kira begitu. Orang-orang yang punya tradisi literasi yang bagus, insya Allah dia yang mengendalikan HP-nya. Tapi kalau orang tidak punya tradisi literasi yang bagus, yang memadai, saya yakin dan percaya dia yang diombang-ambingkan oleh apa yang ada di HP-nya. Kira-kira begitu. Semua menarik sekali. Iya, kira-kira begitu. Saya juga bertanya nih, Ya, Kak. ya. Kalau kan saya ini bersama teman-teman dari kata desa, kalau Cepa kan masih desa yang agak-agak baru-baru berkembang. Ya. Beda dengan kota-kota yang ada di Kabupaten Bantaeng. Jadi saya hanya Pak untuk solusinya ke depannya untuk anak-anak di sana supaya hiburia literasinya ini ataupun keinginan literasinya ini bisa ditanamkan. Bagaimana untuk solusi-solusinya ini Pak? Ya, jadi sebenarnya jangan terlalu memposisikan diri sebagai orang desa. Sekarang ini Usman ini. Itu sekarang itu jarak dan lokasi itu bukan lagi. Jadi Ada orang kota, ya tapi perwatakannya desa. Ada orang desa tapi perwatakannya kota kan. Jadi sekarang ini tidak ada lagi jarak itu. Cuman desa dan kota itu sebenarnya sekarang ini hanya pelabelan untuk geografis. Tapi semacam untuk kemajuan tidak ada lagi. Apa yang Anda baca di sana itu juga yang kita baca di sini. Ini kan kita bisa menonton film India yang sama kan, ya, bisa menonton sinetron yang sama, bisa menonton, tidak ada lagi. Nah, sehingga ada sih varian-varian tertentu, misalnya teman-teman yang masih di pelosok itu mungkin masih lebih guyup ya, masih lebih mudah bersatu dibanding yang pergaulan di kota yang ini. Nah, kita sebenarnya berharap bahwa desa dengan segala macam kelebihannya itu harus menjadi bentengnya, benteng literasi. Makanya saya waktu teman-teman bikin dulu ya, berapa tahun yang lalu itu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu bikin itu GMPC itu.
Bikin komunitas di satu tempat yang sangat sederhana, masjid. Saya kan datang waktu itu beberapa kali saya datang ya untuk ya datang untuk mempush. Dan ya sekali lagi ketika kita lagi mau moncernya bangkitnya pandemi datang ya kita disuruh istirahat dulu, mari poso istilahnya. Marpos ya, kita mari poso dulu, ambil nafas. Kedatangan teman-teman di sini silaturahim ini sebenarnya bagian dari cara merevitalisasi diri. Jadi misalnya Bung Usman mengatakan, waduh kita ini kayak kehilangan gairah nih. Kita kelihatannya ini pandemi ini benar-benar kita berharap sebenarnya virus baca yang datang, ternyata virus corona yang datang. Nah, dulu saya tuh bukan takut, segan ke desa itu ke pelosok-pelosok ke menemui kawan-kawan, kan saya rajin sekali bertandang itu kemana-mana. Tapi begitu ada corona, niat kita membawa virus baca, virus literasi, jangan-jangan dia bilang corona yang dia bawa ini kan. Nah, akhirnya saya menahan diri, termasuk lebih 4 bulan pernah tidak ke Bantai. Itu saya kira jadi itu. Insya Allah kita akan menemukan kiat-kiat baru, model-model baru di dalam menggembleng kawan-kawan yang ada di sana. Nah, terobosan-terobosan misalnya kita bertemu ini sebenarnya kan kita saling curhat sebenarnya. Jadi sekali lagi apa yang dialami teman-teman di sana, Usman dan komunitasnya ini semua, itu kita juga jenuh juga di sini, mumet juga kita ini kan. Nah, kalau sesama orang mumet itu buntu ini, orang buntu bertemu, jangan saling buntui kan. Kita mungkin terbuka pikiran. Nah, saling menyemangati kan kira-kira begitu. Kalau untuk ini kan saya juga persoalan literasi ini dukungan dari pemerintah di Kabupaten Bantai. Menurut Kasuhan bagaimana pandangannya? Iya sih, kalau kan begini, persoalan literasi kita harus berani mengatakan bahwa tidak boleh kita hanya bergantung pada pemerintah. Terlalu berat. Ya, kamu tuh doa ini literasi ya. Satu gunung besar yang harus diangkut. Nah, kalau cuma satu macam model pengangkutan itu tidak kuat. Jadi cara kita sebenarnya membangun komunitas seperti yang dibangun oleh kawan-kawan di Campaga itu sebenarnya adalah upaya-upaya. Jadi pemerintah juga punya kiat. Jadi pemerintah itu kan ujung tombaknya kan perpustakaan. Jadi mulai dari perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, kemudian perpustakaan kabupaten sampai perpustakaan desa, kelurahan. Kalau ada, kan? Kalau ada di desa misalnya di kelurahan. Kalau misalnya ada, bagaimana? Tapi kalau saya itu tidak ini lagi lah, tidak terlalu mau pusing ngurus itu karena kadang-kadang kita lebih banyak berseterunya dibanding mendapatkan solusi. Nah, lebih bagus kita bikin jalur sendiri. Nah, Buta Ilmu yang kita hadirkan itu 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu ya, dan mendirikan bank buku. Ini kan ada namanya bank pemerintah, ada bank swasta kan? Nah, kita bank swasta nih. Iya, kita nih semacam bank swasta yang beroperasi, ya kan? Rendah bunganya itu, ya kan? Ya, malah tidak punya bunga ya sebenarnya, karena tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada, semuanya gratis. Biasa Usman tanya, bagaimana nanti kalau buku hilang Kak? Jam mau berpikir dulu itu kalau belum hilang, nanti kalau hilang baru kita pikir. Ya kan begitu, jam berpikir risiko mulu kan? Pikir juga keuntungan apa kalau buku ini dibaca oleh warga. Jadi begitu logika analoginya ya. Jadi kalau saya ya makanya kan pemerintah itu punya jalur sendiri. Ya persis seperti seperti perbankan. Ada kan namanya bank BUMN kan, misalnya BRI, Bank Mandiri, BNI, itu kan mungkin bank-bank pemerintah kan, atau BPD Sulsel ya. Nah, kalau kita ini bank swasta ya, yang kemudian mencari nasabah dan intinya adalah bagaimana perekonomian jalan. Nah, kira-kira itu. Jadi kita ini adalah komunitas literasi swasta yang kemudian kita ingin berkontribusi untuk tumbuh suburnya tradisi literasi di masyarakat kita gitu. Dan kita sebenarnya berharap sih saling membantu, saling bertemu. Ya ibarat kalau kita mau ke Makassar,
Ya ada mobil angkutan yang disiapkan oleh pemerintah, ada juga yang disiapkan oleh swasta. Tapi kan kita kadang-kadang ketemu di Boyong. Iya. Ya istirahat sama-sama kan. Nah, jauh-jauh lagi ketemunya di penjual jagung di Takalar. Nah, nanti ketemunya di Muara di Makassar. Begitu sih sebenarnya. Kalau saya sarankan kepada kawan-kawan, kita tidak usah saling hujat, saling ini. Karena saling melemahkan. Ya, kita pergi marah-marahi pemerintah dengan anunya, ya sebentar dia juga marahi kita. Lalu kau bikin apa? Tahu mau protes melulu. Nah, lebih bagus kita mengerjakannya. Kalau tiba-tiba besok-besok dia bilang, "Oi, ada kok bisa enggak dikerjasamakan?" Dia dikerjasamakan. Kan kira-kira begitu. Ya sama kan kalau kita naik mobil tadi itu, tiba di Boyong, mari proses semua. Apa tuh mai kanu lurang, apa tuh kan kira-kira begitu. Iya, saling berkomunikasi. Berkomunikasi. Begini Kak, tadi kan banyak sekali sudah dikatakan tadi program kerja yang dilakukan oleh Buta Ilmu ini sendiri, termasuk tadi bank buku dan juga sosialisasi ke desa-desa. Selain itu Kak, apa lagi program kerja yang dilakukan oleh Buta Ilmu tersendiri terkait literasi yang ada di Bantaeng ini Kak? Iya, yang paling produk unggulannya itu adalah membuat pelatihan literasi. Pelatihan literasi itu pelatihan yang sifatnya untuk meningkatkan minat baca dan minat menulis. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua, kita menerbitkan buku-buku. Ya. Buta Ilmu itu sudah menerbitkan 18 ya kalau nggak salah. Luar biasa Kak. Iya luar biasa. Ini sudah biasa diluarin kan. Biasa dia tapi luar biasa kalau di Sayang sekali ya, mana contoh-contohnya itu ada itu di sana beberapa buku yang merah ini coba deh ini. Yang itu salah satunya. Buku itu tuh yang di ya ini misalnya kalau ini udah buku dulu ini sudah lama sekali pokoknya ada beberapa lah. Cuma di mana ini semua itu sudah ya, tercampur semua. bercampur lah masuk itu. Jadi Cuma kita, ini salah satu ini hanya salah satu ya yang apa. Jadi mulai dari penerbitan yang sangat sederhana sampai sudah yang bagus seperti ini kita sudah lakukan, kan? Nah itu. Jadi penyediaan peminjaman buku, melakukan pelatihan untuk peningkatan tradisi literasi, kapasitas literasi berupa peningkatan minat baca, minat menulis, sekaligus menerbitkan. Nah, itu. Kita begitu di Buta Ilmu dan alhamdulillah itu sudah kalau tidak salah ingat saya sudah 18 mungkin atau 17 buku yang kita terbitkan dan ya tidak lama lagi ini akan ini. Nah, kemudian teman-teman yang ada di Buta Ilmu juga sudah mulai ada yang secara pribadi menerbitkannya tanpa harus lewat Buta Ilmu. Nah, itu yang kita syukuri karena tidak harus selalu Buta Ilmu yang ini kan. Nah, itu malah kita besok malam hari Jumat kita ada launching buku dari pentolan Buta Ilmu. Tolong tas saya di situ apa ya? Ada tas saya di situ ada buku di sini yang kita mau launching sekaligus saya sampaikan kepada teman-teman sekaligus promosi ya, gitu nggak bisa lah. Nah, ini bukunya Bung Ade Zulmi. Ini ada Buta Ilmu nih kita. Tapi diterbitkan tidak atas nama bendera Buta Ilmu tetapi dia orang secara Buta Ilmu. Dia sudah menerbitkan secara individu kan. Kita sebenarnya bersyukur kalau ada yang bisa secara pribadi ya menerbitkan tidak harus lewat Buta Ilmu karena Buta Ilmu memang fungsinya hanya katalisator. Kalau setiap orang bisa menerbitkan karyanya kan menarik gitu kan. Itu artinya ada kemandirian. Nah, ini yang kita mau launching nih. Besok malam ini Jumat malam di ini kan beliau ini pegawai Satpol PP. Nah, ini unik kan? Ya, ada anggota Satpol PP yang menulis buku. Nah, ini yang mau dilanjut, mau didiskusikan. Ya, ada teman yang bilang, "Kak, betul gitu anggota Satpol PP?" Saya bilang betul. Karena asumsinya dia katakan, biasanya tuh Satpol PP hanya menggeruduk. Nah, kalau ini saya bilang ini lain ini Satpol PP-nya ini. Insya Allah ada citra baru.
Jadi kita yang akan digeruduk oleh ini ya dalam terasi. Insya Allah nanti besok malam. Nah saya berharap kawan-kawan bisa hadir ya. Sama iyalah. Ya. Gitu. Bantai ini Bantai ini dengan satu institusi namanya Bontai Institute. Bontai Institute inilah yang menyelenggarakan program yang bisa dikerjasamakan. Jadi banyak. Terakhir ini banyak menggarap mendampingi instansi-instansi untuk melakukan inovasi. Nah, Buntaimu tetap menjadi komunitas. Saya masih CEO-nya di situ. Kemudian direkturnya Buntai Institute namanya Bung Rahman Ramlan gitu. Dia yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat program. Kalau Buntaimu sangat sederhana, tempat berkumpul saja, tempat kita guyub-guyuban kan kira-kira itu. Kita adem-ademan di sini kan kira-kira gitu. Jadi insya Allah saya sangat yang Bung Usman khawatirkan itu sudah ada jawabannya karena saya sudah serahkan sebenarnya kan. Ya, dan teman-teman sisa bersiap karena kalau kita suatu saat berkumpul dan tidak ada yang mau ambil, ya saya tunjuk. Kan begitu. Kan biasa saja, ayo kumpul-kumpul, siapa yang mau jadi CEO ini? Oh, tidak ada yang mau, pasti. Dan saya bayangkan itu tidak ada yang mau, tapi kalau saya tunjuk, nah, ya kan? Kau yang jadi CEO sekarang, saya sudah mau kan kira-kira begitu. Jadi insya Allah, tapi kan teman-teman masih meminta, tetapi saya saya tidak bisa dulu istilahnya sampai kapan, tapi mungkin 1-2 tahun yang akan datang ya mungkin sudah harus dipikirkan itu yang lebih secara personalnya itu bahwa peralihan itu harus memang dirancang dengan baik kira-kira begitu. Iya. Mungkin terakhir ini. Iya, terakhir untuk masalah harapan untuk anak-anak muda di Bantai. Oh iya. khususnya literasi. Saya selalu berharap bahwa harapan saya itu ada di kaum muda. Kaum tua itu kan yang dia pikirkan itu kan ya kadang-kadang ini. Nah, dia anak-anak muda inilah kita berharap menjadi katalisator utama. Kita berharap dia menjadi striker untuk cetak bola. Iya. Jadi bola literasi yang bergulir ini kemudian kita berharap strikernya itu adalah anak-anak muda, ya, dan dia bisa cetak bola banyak. Kira-kira seperti itu. Ya. Inspirasi sekali Kak. Ya. Jadi mungkin itu saja karena waktu ya. Jadi itulah tadi hasil dari bincang-bincang kami dengan Kak Sulhan selaku dari CEO Buta Ilmu ini sendiri. Mungkin masih banyak yang belum kita bahas sebenarnya ini. Cuman kita juga keterbatasan waktu dan juga keterbatasan waktu. Jadi mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan tinggalkan di komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya Sanul Fikri dan Usman sendiri. Pamit undur diri. Wassalam.